Assalamualaikum. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah desain pelatihan kali ini, kita akan berdiskusi tentang strategi pengembangan pelatihan. Seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang dinamakan program pelatihan itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya proses pembelajaran. Jadi di dalam program pelatihan pada dasarnya berisi aktivitas pembelajaran yang sengaja didesain dan dikembangkan untuk menciptakan proses belajar di dalam diri peserta. Sehingga melalui proses belajar ini, peserta program pelatihan akan memiliki kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi di akhir sesi pelatihan, diharapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari para peserta menjadi lebih baik dari sebelum mengikuti pelatihan. Dalam mengembangkan suatu program pelatihan yang baik, kita harus memikirkan segala sesuatunya baik secara sistematik dan juga sistemik. Bedanya sistematik dan sistemik, kalau sistematik itu berasal dari kata sistem. Jadi yang dinamakan sistem itu adalah segala sesuatu keseluruhan. Jadi pembelajarannya memperlihatkan secara utuh kaitan antara dari tujuan pembelajarannya apa, atau tujuan pelatihannya apa, materinya apa yang akan disampaikan, lalu bagaimana proses pembelajarannya dan evaluasinya seperti apa. Itu yang dinamakan dengan sistematik. Jadi segala sesuatunya secara utuh harus dipikirkan. Sedangkan kalau sistemik ini adalah menggambarkan sesuatu yang melekat pada sistem tersebut. Jadi di sini contohnya adalah adanya konsep-konsep yang saling berinteraksi. Contohnya apabila dalam tubuh kita, kalau kita berbicara tentang sistematik, kita akan berbicara tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu adalah secara sistematis, secara sistem, jadi secara utuh sistem pencernaan kita. Sedangkan kalau secara sistemik itu adalah kita berbicara tentang lambung, kita berbicara dengan kerongkongan, tentang mulut, yang mana bagian-bagian tadi saling berinteraksi, akhirnya memunculkan sistematis. Jadi bedanya adalah kalau sistematis itu secara utuh, kalau sistemik adalah bagian-bagian yang melekat kepada sistem tadi. Kalau contoh di dalam pembelajaran di sini, kalau sistematis itu kita memikirkan dari segala sesuatu, ya tujuan, materi, proses, evaluasi itu harus sinkron semuanya. Jangan sampai ada materi yang ternyata tidak sesuai dengan tujuannya, atau evaluasinya kok tidak sesuai dengan materi yang sudah diajarkan, atau evaluasinya tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Itu secara sistematiknya. Sedangkan kalau secara sistemik, di sini kita memikirkan perbagian-perbagiannya. Jadi materi apa? Misalkan materi pertama kita memikirkan tentang materi A, setelah itu materi B-nya. Yang mana tiap-tiap materi ini akan membentuk suatu tujuannya tadi. Jadi berdiri sendiri-sendiri, itu di sistemik. Kalau sistematis kita pikirkan secara keseluruhan. Setelah itu kita juga harus memikirkan bahwa program pelatihan ini harus tepat sasaran dan juga tujuannya. Siapa sasaran dari pelatihan ini? Lalu tujuannya untuk apa? Itu harus dipikirkan di awal sehingga pelatihan ini dapat dikembangkan secara efektif. Sehingga apabila hal ini tadi sudah dilakukan, maka dapat memfasilitasi berlangsungnya proses belajar peserta dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi ini tadi kita harus memikirkan segala halnya, baik itu secara sistematik maupun sistemik. Lalu kita juga memikirkan sasarannya siapa, tujuannya siapa. Setelah itu semua kita dapat pikirkan, nah kita akhirnya bisa memfasilitasi proses belajar ini akan berjalan efektif dan kompetensi atau tujuan akhirnya bisa tercapai. Strategi pengembangan pelatihan salah satunya adalah dengan cara kita mengembangkan pembelajarannya. Untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang baik, itu ada beberapa model yang bisa dipakai. Ada model yang berorientasi pada kelas, ada model camp, dan beberapa model yang lainnya. Tetapi untuk Research and Development atau R&D itu biasanya cocok menggunakan model EDI. Jadi model EDI ini dia lebih sederhana dan juga sistematik. Dia di sini adalah model
pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengembangkan program pembelajaran yang cocok untuk proses pelatihan. EDI ini adalah sebuah singkatan. Jadi tahapan model EDI ini yang pertama adalah analyze, yang kedua design, ketiga development, yang keempat implementation, dan yang terakhir adalah evaluation. Jadi EDI ini adalah singkatan, A-nya dari analyze, D-nya dari design, D kedua dari development, lalu I-nya implementation, dan yang terakhir E-nya adalah evaluation. Tahapan yang pertama adalah analisis. Di sini saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang tahap yang pertama ini karena kita sudah membahasnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada tahap analisis ini, training designer melakukan TNA yang kita bahas pada pertemuan kedua kemarin. Lalu setelah itu mengklarifikasikan masalah kinerja dan mengusulkan solusi-solusi untuk mengatasi masalah kinerja. Sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, lalu memastikan masalah kinerja apa yang dapat diatasi dengan program pelatihan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa dalam kita mencari masalah-masalah kinerja itu mungkin akan muncul sangat banyak masalah. Tetapi tidak semua masalah itu bisa kita jadikan materi dalam pelatihan nanti. Jadi kita harus melakukan identifikasi dan kita fokus kemana saja kira-kira masalah yang penting dan yang bisa dimasukkan ke program pelatihan sehingga tujuan utama itu bisa tercapai. Dan yang terakhir dari analisis ini adalah merumuskan tujuan, yaitu adalah kompetensinya umumnya apa. Itu adalah pada tahap analisis. Tahap yang kedua adalah desain. Di dalam desain ini ada yang dinamakan dengan analisis instruksional. Jadi analisis instruksional itu adalah suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada analisis kompetensi umum dan juga ada analisis sub-sub kompetensi atau kompetensi khusus. Jadi di sini contohnya, misalkan kompetensi umumnya adalah kita ingin agar peserta pelatihan itu dapat meningkatkan kinerja marketingnya dalam penjualan produk. Jadi umumnya adalah penjualan produknya meningkat, berarti marketingnya dia menjadi lebih bagus. Lalu kita cari lagi sub-sub kemampuannya apa agar bisa kinerja marketing meningkat, itu apa yang harus dapat dilakukan oleh peserta pelatihan. Misalkan kompetensi khusus yang pertama adalah peserta pelatihan harus mengetahui tentang strategi negosiasi. Lalu yang kedua, peserta pelatihan dapat melakukan pemasaran yang kreatif. Selanjutnya mungkin peserta pelatihan dapat melaksanakan yang namanya digital marketing. Lalu mungkin juga peserta pelatihan dapat melakukan teknik closing yang baik. Nah, itu adalah sub-sub kemampuan atau kompetensi khususnya. Jadi dinamakan sub kemampuan ini adalah bagian-bagian kemampuan yang mana nanti akhirnya kompetensi umum ini akan tercapai. Nah, di dalam tahap desain ini selain merumuskan analisis instruksional, jadi kita yang pertama adalah kita rumuskan dulu peserta pelatihan nanti harus bisa apa setelah selesai program pelatihan. Oke, yang pertama harus bisa teknik marketing. Untuk bisa teknik marketing berarti apa saja yang tahapan yang harus mereka lakukan. Jadi tahapannya tadi yang khusus tadi, peserta dapat negosiasi yang baik, lalu dapat melakukan pemasaran kreatif, dapat melaksanakan digital marketing, dapat melakukan teknik closing yang baik. Nah, setelah kita merumuskan tujuan-tujuannya tadi, bahwa peserta pelatihan harus bisa beberapa hal tadi, yang kedua kita pikirkan rencana strategi pembelajaran. Jadi agar tujuan tadi tercapai, kita desain rencana pembelajarannya seperti apa, strategi pembelajarannya. Apakah strategi pembelajarannya kita di sini banyak kita ceramah saja atau banyak diskusinya,
atau banyak simulasinya, atau banyak praktek lapangannya, ataukah kolaborasi dari beberapa strategi pembelajaran. Nah, itu kita desain pada tahap ini. Jadi setelah kita tahu tadi tujuannya apa, kita desain di sini, kita mau rencana strateginya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah kita mendesain juga instrumen atau alat evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak hanya kita pikirkan di akhir. Jadi evaluasi itu sudah harus kita desain dari awal. Kenapa kok evaluasi itu harus dari awal sudah kita pikirkan? Itu karena agar tidak terlepas dari tujuan. Jadi terkadang apabila di awal seorang instruktur atau trainee itu atau trainer itu belum memikirkan evaluasi untuk peserta pelatihannya, biasanya di akhir nanti dia ada miss, kadang-kadang dia lupa, oh ini tadi karena banyaknya sudah ada interaksi akhirnya lupa ada bagian yang belum dievaluasi. Jadi di sini makanya kita harus, agar itu nanti bisa fokus, kita harus mendesainnya dari awal. Oh, karena tadi misalkan tadi kan ada tentang negosiasi, ada tentang pemasaran kreatif, ada pelatihan digital marketing, ada teknik closing. Nah, kita desain dari awal. Instrumennya apa? Agar kita bisa mengevaluasi kalau peserta didik ini sudah bisa negosiasi dengan customer dengan baik. Lalu evaluasi untuk kita mengetahui kalau peserta ini dapat melakukan digital marketing itu seperti apa. Jadi dari awal itu sudah harus kita desain. Setelah itu kita bikin blueprintnya, garis besar program pelatihan. Jadi setelah itu tadi kita sudah memikirkan, oh tujuannya para peserta pelatihan harus memenuhi A sampai E tadi misalkan. Lalu kita sudah memikirkan kalau untuk A sampai E ini harus tercapai, berarti ada strategi-strategi pembelajaran yang harus dilakukan. Dalam strategi pembelajaran itu ada evaluasi dan instrumennya. Itu lalu kita jadikan satu garis besar. Kita juga mempertimbangkan berapa lama waktu pelatihannya, bagaimana lokasi tempat pelatihan, siapa pesertanya. Nah, itu kita desain sedemikian rupanya setelah kita menganalisis semua hal tadi. Tahap yang ketiga adalah development. Jadi di tahap ini, development ini adalah tentang memproduksi bahan pelatihan. Bahan ini bisa berupa sarana maupun media pada waktu pembelajaran. Jadi menurut Heinig dan kawan-kawan pada tahun 2005, bahan atau media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi satu bahan cetak, dua model atau stimulator, lalu ketiga program audio, keempat program multimedia, kelima website, dan yang terakhir adalah internet. Jadi di sini adalah kita pada tahap ketiga ini kita di sini memproduksi bahan apa yang kita perlukan. Apakah pada program pembelajaran ini kita butuh bahan cetak saja, ataukah di sini kita butuh adanya cetak, program audio dan juga website, atau kita butuhnya hanya website dan internet saja. Jadi di sini harus kita pikirkan bahan-bahan apa yang digunakan untuk proses pembelajaran. Pada tahap development, seorang training manager dapat mengembangkan bahan pelatihan dengan dua cara. Yang pertama adalah memproduksi sendiri bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program pelatihannya. Dan yang kedua adalah menggunakan atau memodifikasi bahan pelatihan yang sudah ada untuk keperluan program pelatihan. Jadi yang pertama ini adalah kita buat sendiri. Kita sebagai seorang trainer itu kita buat sendiri bahan-bahannya apa. Kita bisa buat sendiri ini apabila kita mempunyai syarat. Yang pertama, kita memang ahli di bidang itu. Jadi kita misalkan tadi tentang marketing, berarti di sini trainernya adalah memang trainer yang ahli dalam marketing. Jadi dia mampu untuk membuat bahan pelatihan sendiri. Lalu yang kedua adalah mampu menulis ataupun membuat bahan pelatihan. Jadi setelah dia ahli, dia bisa membuatnya. Dan yang ketiga adalah mengerti kebutuhan audiens apa. Jadi tidak hanya asal, oh secara teoritik saya tahu atau ahli di bidang marketing, lalu saya bisa menulis, saya bisa membuat bahan pelatihan apapun tentang marketing. Tetapi saat dia tidak mengerti kebutuhan audiensnya, maka dia
tidak akan bisa membuat bahan pelatihan yang baik. Jadi karena bahan pelatihan yang baik itu harus sesuai dengan kebutuhan audiens. Sama-sama misalkan audiensnya itu adalah seorang marketer atau sales misalkan, tapi sales perusahaan A dengan perusahaan B itu mungkin mempunyai suatu kebutuhan yang berbeda. Jadi di sini untuk dapat memproduksi bahan sendiri harus tahu dulu ilmunya tentang apa yang akan ditulis, lalu mampu menulis atau membuatnya, dan yang ketiga adalah mengerti kebutuhan audiens. Sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan atau memodifikasi. Jadi di sini kita bisa aja kita cari referensi-referensi yang sudah ada, misalkan website yang sudah ada atau bahan cetak yang sudah ada, ada leaflet atau apa, atau kita punya stimulator yang lain yang bahan yang ingin kita gunakan sudah ada, langsung kita pakai. Karena misalkan kita rasa bahan ini sesuai kok dengan kebutuhan peserta pelatihan dan tujuan yang ingin saya capai, jadi tinggal saya pakai saja, itu boleh juga. Atau boleh juga dengan yang sudah ada lalu kita modifikasi di sini, misalkan tadi bahan ini sebenarnya ini bisa nih untuk tujuan pelatihan marketing ini bisa saya gunakan, tetapi ternyata kok di sini peserta pelatihan saya ini butuh hal sesuatu yang beda ya, karena di sini orang-orangnya uh, unik-unik semua, sangat kreatif. Jadi kalau cuma dikasih bahan seperti ini mereka sudah bisa, jadi butuh sesuatu yang lebih. Nah, itu bisa dimodifikasi menjadi lebih kreatif lagi. Atau ternyata ada feedback misalkan dari pesertanya, sudah ada request misalkan, saya ingin nanti proses pembelajarannya nanti menggunakan media ini. Jadi kita bisa modifikasi dari yang sudah ada sesuai dengan feedback dalam proses pembelajarannya. Jadi seorang trainer nanti bisa mengembangkan bahan pelatihan dengan cara dua, yaitu adalah dengan memproduksi sendiri ataupun menggunakan atau memodifikasi bahan pelatihan yang sudah ada. Tahapan yang keempat adalah implementation atau pelaksanaannya. Jadi pada tahapan ini, yang pertama adalah program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dikembangkan. Jadi pada tahap desain tadi kan kita sudah memikirkan kompetensi peserta pelatihannya apa, lalu strategi pembelajarannya seperti apa. Kita juga sudah mendesain evaluasi dan juga instrumen untuk mengukur evaluasinya. Jadi kita harus di tahap implementation ini kita laksanakan sesuai yang sudah kita desain tadi. Jadi jangan sudah mendesain capek-capek, sudah mendesain sedemikian rupa dengan baiknya, tetapi pada tahap implementasi ternyata malah tidak kita gunakan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi pada tahap implementation ini kita sesuaikan dengan desain yang telah kita kerjakan tadi. Yang kedua adalah instruktur menyampaikan materi pelatihan kepada peserta berdasarkan rancangan atau desain program yang telah dibuat. Nah, sama di sini materi pelatihannya harus sudah sesuai dengan desain yang kita pikirkan di awal. Lalu yang ketiga adalah instruktur mengaplikasikan strategi pembelajaran, sama ya. Yang keempat, strategi pembelajaran ini merupakan serangkaian kegiatan dalam pembelajaran yang dilakukan untuk memfasilitasi peserta dalam mencapai kompetensi umum program pelatihan yang telah ditetapkan. Jadi yang dinamakan strategi pembelajaran ini adalah serangkaian kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan di dalam proses pembelajaran tersebut, itu yang dinamakan dengan strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran inilah ada 5 hal yang dilaksanakan di dalamnya. Yang pertama adalah kegiatan pra pembelajaran, lalu yang kedua penyajian isi materi pelatihan, ketiga partisipasi dari peserta, keempat penilaian hasil belajar, lalu yang kelima adalah aktivitas tindakan lanjut. Yang pertama, kegiatan pra pembelajaran. Jadi pra pembelajaran ini adalah kegiatan kita sebagai trainer untuk dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Jadi pada waktu sebelum dimulai pelatihan, kita sudah harus mengkondisikan dulu para pesertanya. Kita ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang hangat.
Misalkan tegang, kita buat agak cair. Apabila terlalu rame, mereka ngobrol sendiri, tidak terlalu memperhatikan. Nah, di pra pembelajaran ini kita ciptakan kedisiplinan di sana. Atau bisa juga kita pada waktu itu masih pada rame atau masih cuek, kita bisa mengabsen, mempresensi satu-satu. Kita lihat daftar hadir pesertanya. Nah, dari sini otomatis para peserta akan mulai fokus kepada acara pelatihan, paling nggak fokus dulu ke trainernya karena mereka nanti akan didata kehadirannya. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan pra pembelajaran. Jadi pra pembelajaran di sini harus bisa menimbulkan motivasi. Lalu selain itu kita juga bisa pada waktu pra pembelajaran ini menyampaikan kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta. Jadi di sini di awal peserta akan lebih tertarik lagi karena mereka tahu apa sih tujuan mereka ada di dalam pelatihan itu, kenapa mereka harus capek-capek membuang waktu tenaganya ada di ruangan tersebut. Itu disampaikan lebih awal. Lalu juga kita bisa pada waktu pra pembelajaran ini membuat kaitan dengan materi sebelumnya. Jadi misalkan ini sudah di sesi kedua, kita bisa flashback ke sesi pertama tadi. Jadi ada materi apa, kita kaitkan dengan materi yang di sesi kedua. Jadi di sini kita ada interaksi dengan para peserta. Jadi kita peserta di sini dia akhirnya lebih fokus karena kita ajak berinteraksi untuk membuat kaitan dengan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari nantinya. Lalu bisa juga pada kegiatan pra pembelajaran ini kita memberikan pretest kepada para peserta pelatihan. Lalu yang kedua adalah menyampaikan isi materi pelatihan. Ini jelas, kita sampaikan materi pelatihannya apa saja, baik itu dengan metode pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan pada waktu pelatihan. Lalu yang ketiga adalah partisipasi peserta. Jadi kita harus mendesain pembelajaran ini agar peserta juga aktif. Jadi tidak hanya peserta itu duduk diam mendengarkan saja dan trainer yang aktif memberikan materinya. Jadi di sini kita harus memikirkan strategi agar partisipasi dari peserta itu juga aktif. Jadi kegiatan pelatihan dapat lebih hidup. Keempat adalah penilaian hasil belajar. Jadi di dalam pembelajaran ini kita lakukan penilaian hasil belajarnya seperti apa. Yang terakhir adalah aktivitas tindakan lanjut. Jadi kegiatan tindak lanjut pembelajaran ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil belajar. Jadi di akhir sesi materi atau di akhir sesi pelatihan pada hari itu, kita dapat memberikan tindakan lanjut berupa memberikan tugas. Kita berikan tugas agar para peserta dapat mempelajari materi yang sudah diberikan tadi ataupun juga memberikan tugas dalam rangka mempersiapkan materi yang akan dipelajari pada sesi berikutnya. Selain memberikan tugas, kita juga dapat membahas materi yang belum dipahami. Jadi di aktivitas tindakan lanjut ini, pada waktu tadi kan kita penilaian hasil belajar. Dari sana kita bisa kelihatan materi apa yang belum dipahami oleh para peserta pelatihan. Jadi di sini kita bahas lagi. Atau bisa juga kita tanyakan kepada para peserta apa yang mereka belum pahami. Lalu kita bahas lagi bagian-bagian yang belum mereka pahami. Atau aktivitas tindakan lanjut ini bisa juga kita lakukan dengan cara kita memberikan gambaran tentang topik mendatang. Jadi pada sesi berikutnya kita akan membahas apa. Itu bisa kita lakukan pada aktivitas tindakan lanjut. Jadi di dalam strategi pembelajaran ini ada yang dinamakan dengan kegiatan pra pembelajaran untuk kita mengkondisikan kelas, lalu kita menyampaikan isi materinya. Ketiga, kita aktifkan partisipasi peserta. Lalu yang keempat adalah adanya penilaian hasil belajar dan yang kelima adanya aktivitas tindakan lanjut. Tahapan yang kelima atau yang terakhir dari model EDI ini adalah evaluation. Jadi evaluasi dimaknai sebagai proses menentukan nilai, harga, dan manfaat dari program pelatihan. Nah, evaluasi ini dibagi menjadi evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif.
Jadi pada evaluasi formatif ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas program pelatihan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program pelatihan. Jadi sebenarnya evaluasi formatif ini adalah dia evaluasi pada waktu kita masih proses pelatihan kita. Pada waktu pelatihan ini masih berlangsung, itu adalah evaluasi formatif. Sedangkan kalau sumatif itu adalah pada sudah di akhir jangka waktu tertentu. Jadi sudah di akhir pelatihan evaluasinya. Evaluasi formatif ini juga ada yang mengatakan sebagai evaluasi internal. Sedangkan kalau sumatif itu ada yang mengatakan dia sebagai evaluasi eksternal. Model evaluasi formatif menurut Walter Dick, Lowery, James O'Carey pada tahun 2001 yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah dengan evaluasi 1 lawan 1. Jadi di sini kita bisa tanya ke 2 orang peserta pelatihan. Misalkan orang pertama ini dia bisa menjawab, lalu orang yang kedua bisa, kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua peserta pelatihan sudah paham dengan materi pelatihan yang telah diberikan. Tetapi apabila yang satu tadi paham, yang satu tidak bisa menjawab, berarti kita ambil kesimpulan bahwa masih ada beberapa peserta pelatihan yang tidak mampu atau belum tahu tentang materi pelatihannya seperti apa. Jadi perlu adanya pendalaman materi lebih lanjut. Tahap yang kedua atau cara yang kedua untuk evaluasi formatif adalah dengan evaluasi small group. Jadi di sini kita bisa misalkan pilih 10 orang dari 30 peserta pelatihan. Jadi kita buat kelompok kecil yang berisi 10 orang, di mana 10 orang ini mewakili dari populasi yang ada. Jadi dia mewakili ada orang yang pintar, ada orang yang sedang, ada orang yang tidak pintar, lalu ada orang yang kelihatan aktif, ada orang yang pasif, ada orang yang kelihatan memperhatikan, ada orang yang dia rame terus. Nah, karena dia sudah bisa menggambarkan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut, padahal dia cuma 10 orang. Jadi 10 orang ini menggambarkan 30 orang yang mengikuti pelatihan. Dari 10 orang ini misalkan kita berikan satu kasus atau ada soal, di saat mereka bisa menjawab, grup ini bisa menjawab, maka bisa kita ambil kesimpulan kalau semua peserta pelatihan juga sudah paham. Tetapi apabila grup ini tidak bisa menjawabnya, kita ambil kesimpulan pula kalau peserta pelatihan juga belum paham semuanya. Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan cara uji coba lapangan. Ini bisa untuk materi-materi khusus yang memang bisa dipraktekkan. Jadi pada waktu uji coba lapangan kita lihat, bisa nggak mereka begitu sudah ada di lapangan. Kalau ternyata tidak bisa, berarti ya kita perlu ada pengulangan lagi. Jadi evaluasi formatif ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah diberikan. Proses pembelajarannya sudah efektif atau belum. Apabila ternyata masih banyak yang belum paham, nah di sini kita mulai berpikir strategi pembelajaran yang salah itu ada di mana. Apakah medianya kurang, ataukah tempatnya yang membuat mereka tidak nyaman, ataukah di sini dari segi trainernya, baik itu kemampuan trainernya atau sikap trainernya. Nah, itu semua bisa ketahuan dengan cara evaluasi formatif ini. Jadi apabila evaluasi formatif sudah ketahuan ada hal yang kurang, bisa kita perbaiki agar pada sesi berikutnya dapat dilakukan pembelajaran menjadi lebih efektif lagi sehingga pelatihan dapat terlaksana dengan baik dan kompetensinya dapat terlaksana. Setelah tadi evaluasi formatif, yang kedua adalah evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif ini digunakan untuk menilai efektivitas program pelatihan dalam kurun waktu tertentu yang punya tujuan utama untuk memperoleh data dan informasi tentang nilai dan manfaat program pelatihan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan tentang keberlanjutan sebuah program pelatihan. Jadi di sini kalau sumatif itu adalah kita untuk tahu program pelatihan
yang sudah dilaksanakan tuh efektif atau tidak. Sehingga kalau kita sudah dapat data informasinya, kita bisa memikirkan apakah program pelatihan ini bisa dilanjutkan lagi dengan program pelatihan selanjutnya ke tingkat yang lebih lagi atau cukup. Karena pada ternyata setelah dievaluasi, program pelatihan ini tidak meningkatkan kinerja sama sekali, jadi tidak perlu lagi dilakukan program pelatihan lagi contohnya. Atau misal kebalikannya, setelah dilakukan evaluasi sumatif, ternyata oh ini kinerja para salesnya meningkat semua, penjualan produknya jadi bagus-bagus semua, jadi oh ini kayaknya bisa nih kita lakukan program pelatihan untuk tingkat selanjutnya. Itu adalah evaluasi sumatif. Dan data serta informasi ini diperoleh dari pendapat dan penilaian ahli tentang kualitas program berdasarkan hasil uji coba lapangan. Jadi di sini tadi saya sampaikan kalau evaluasi formatif itu bisa juga disebut dengan evaluasi internal karena kita sendiri yang mengevaluasi di dalam proses pelatihan. Kalau evaluasi sumatif bisa juga disebut dengan evaluasi eksternal karena di sini adalah yang menilai adalah orang ahli, jadi usernya. Setelah selesai itu, setelah ada di lapangan, seperti apa para peserta pelatihan ini, apakah mereka ada kenaikan kinerja atau tidak. Nah, dan evaluasi sumatif dilakukan oleh agen yang berasal dari institusi eksternal dan bersifat independen. Itulah yang dinamakan dengan evaluasi sumatif. Jadi suatu pelatihan dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan strategi pengembangan dalam proses pembelajarannya. Salah satu model pembelajaran yang efektif digunakan dalam proses pelatihan adalah dengan model EDI. Model EDI ini sederhana, praktis, dan memang cocok digunakan untuk model-model pelatihan maupun untuk penelitian. Jadi EDI ini adalah singkatan, yang pertama adalah analyze, yang kedua design, lalu developing, lalu implementation, yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama adalah analyze, jadi kita melakukan TNA, kita menganalisis kebutuhannya apa, masalahnya apa, tujuan apa yang ingin dicapai, lalu kita mendesain. Kita desain tujuan umumnya seperti apa, tujuan khususnya juga apa, lalu kita desain strategi pembelajarannya, dan juga jangan lupa kita desain juga evaluasi dan instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Setelah kita melakukan desain, kita ke tahap yang ketiga, yaitu adalah development. Jadi kita membuat bahan untuk pelatihan. Bahan ini bisa berupa media-media maupun sarana yang bisa dipakai dalam pelatihan. Baik itu bahannya kita buat sendiri atau kita gunakan atau modifikasi dari bahan yang sudah ada. Tahap selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaannya. Jadi laksanakan program pembelajaran dalam pelatihan sesuai yang telah kita desain di awal. Setelah itu kita melakukan evaluasi, baik itu evaluasi formatif untuk kita mengetahui proses pembelajaran pelatihan ataupun evaluasi sumatif untuk kita mengetahui apakah program pelatihan itu sudah berjalan efektif atau belum. Jadi komponen evaluasi ini adalah suatu komponen yang sangat sentral yang dapat digunakan untuk menilai tahap dari analisis, desain, pengembangan, dan juga implementasi. Jadi misalkan tadi pada waktu kita melakukan evaluasi formatif, ternyata banyak yang peserta pelatihan belum memahami. Jadi di situ kita bisa mengevaluasi, oh mungkin di desainnya kita ada kesalahan di sana. Jadi kita bisa evaluasi, kita perbaiki desainnya, lalu kita bisa memberikan strategi lebih baik lagi agar peserta didik dapat lebih memahami. Atau mungkin bisa juga setelah kita evaluasi formatif, kita temukan kesalahan adalah pada implementasi. Desainnya sudah bagus, tapi ternyata eksekusinya di luar desain. Jadi pada waktu pelaksanaan pelatihannya terlalu banyak improvisasi. Jadi tidak sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan di awal. Jadi selanjutnya pelaksanaannya harus sesuai dengan desainnya. Atau bisa juga
Setelah tadi evaluasi sumatif, misalkan ternyata tidak ada perbaikan kinerja sama sekali. Mungkin di sini ada kesalahan pada waktu kita analyze pada TNA-nya salah. Jadi masalah pokoknya bukan hal itu. Otomatis tujuan yang diharapkan oleh perusahaan maupun institusi tidak dapat terlaksana. Itulah tahapan-tahapan dalam model EDI untuk strategi pengembangan pelatihan. Demikianlah materi yang dapat diberikan oleh tim dosen mata kuliah Desain Pelatihan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya tentang strategi pengembangan pelatihan. Terima kasih atas perhatiannya. Walau mafiq ila aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.